Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anggraini dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil program kami dengan judul aplikasi pemesanan tempat kegiatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laras Ayu Prananti dengan NPM terakhir 8. Nama saya Erlina Yunda Cahyanti dengan NPM akhir 027. Saya Maulida Syifa Anissa dengan NPM akhir 113. Baik, di sini aplikasi ini adalah program berbasis Python untuk membantu pengguna dalam melihat, memesan dan mengelola pemesanan tempat kegiatan, baik indoor maupun outdoor. Aplikasi ini juga menerapkan konsep-konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), serta memanfaatkan fungsi tingkat tinggi dan fungsi lanjutan seperti higher order function, create function, dan enkapsulasi. Selanjutnya ada fitur utama aplikasi. Yang pertama, kita bisa melihat daftar tempat kegiatan dengan nama, kapasitas, dan tipe. Yang kedua, membuat pesanan dengan mengisi tanggal, jam mulai, dan jam selesai, serta nama pemesan. Yang ketiga, melihat semua pemesanan. Yang keempat, menghapus pesanan berdasarkan nomor urut dalam daftar. Yang kelima, menyimpan dan memuat data yang akan disimpan dalam format JSON. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep pemrograman yang kami gunakan pada sistem ini. Yang pertama adalah class inheritance dan juga encapsulation. Pada inheritance digunakan untuk membedakan jenis tempat, yaitu untuk tempat indoor dan juga outdoor yang merupakan turunan dari kelas utama tempat. Kemudian, pada masing-masing memiliki properti tambahan seperti AC pada indoor dan juga atap pada outdoor. Lalu, untuk encapsulation, di sini digunakan kelas pemesanan yang dimana pada properti pemesanan dibuat private dengan menggunakan underscore pemesanan dan hanya bisa diakses melalui metode properti dan juga setter. Dan terakhir kita juga menggunakan high order function, contohnya adalah pada fungsi format underscore nama. Pada fungsi ini bisa menerima fungsi lain sebagai argumen seperti propercase sehingga lebih fleksibel untuk memformat data sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk selanjutnya adalah menjalankan program, kita perlu menginstal Streamlit di terminal. Streamlit sendiri adalah pustaka Python yang digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah. Beberapa dependensi penting yang sudah terpasang antara lain Alter, Blinker, Protobuf, Request, Tornado, Watchdog, dan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa lingkungan Python atau dalam hal ini Anaconda sudah siap digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan Streamlit tanpa perlu menginstal ulang dependensinya. Masuk ke kode, potongan kode tersebut merupakan bagian dari program yang menggunakan fungsi tingkat tinggi dan fungsi lanjutan. Fungsi format nama adalah high order function karena menerima parameter berupa fungsi lain untuk memformat nama seperti uppercase, uppercase, ataupun lowercase. Selanjutnya ada fungsi hitung durasi yang merupakan contoh create function, yaitu fungsi yang mengembalikan fungsi lain. Dalam hal ini, ia menerima jam mulai dan mengembalikan fungsi baru yang menghitung selisih waktu dengan jam selesai sehingga berguna untuk menghitung durasi pemesanan tepat secara dinamis. Selanjutnya, dalam menjalankan program, kode ini mencerminkan konsep inheritance yang dimana pada tempat indoor dan juga outdoor mewarisi atribut dari kelas induk tempat seperti ID, nama, dan juga kapasitas. Lalu menambahkan atribut khusus yaitu pada AC dan juga atap. Selanjutnya, pada penggunaan super underscore init memastikan konstruktor induk tetap dijalankan saat objek dibuat. Hal ini sesuai dengan prinsip pewarisan dalam OOP yang memungkinkan kode lebih ringkas dan juga terstruktur. Kode ini juga bisa dikembangkan dengan enkapsulasi menggunakan modifier dan juga getter atau setter untuk membatasi akses secara lebih aman. Untuk kelas pemesanan, potongan kode tersebut mendefinisikan kelas pemesanan yang menggunakan prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi diterapkan pada atribut pemesanan yang dibuat bersifat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Kelas ini juga memiliki metode durasi yang menggunakan create function hitung underscore durasi untuk menghitung lama waktu pemesanan berdasarkan jam underscore mulai dan jam underscore selesai. Selain itu, metode str digunakan untuk menampilkan informasi pemesanan dalam format string yang mudah dibaca, seperti nama pemesanan, tempat, tanggal, dan durasi pemesanan. Selanjutnya, masih di dalam kelas sistem pemesanan, metode init dibuat daftar tempat yang tersedia, terdiri dari objek tempat indoor dan tempat outdoor, lengkap dengan ID, nama, dan kapasitasnya. Selanjutnya, data juga dimuat secara otomatis melalui pemanggilan fungsi lot pesanan. Metode tampilkan menu digunakan untuk menampilkan daftar menu utama aplikasi kepada pengguna, termasuk opsi untuk melihat tempat, membuat pesanan, melihat semua pesanan, menghapus pesanan, dan keluar aplikasi. Kode ini menunjukkan implementasi prinsip modularisasi dan pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk menyusun fitur-fitur aplikasi secara rapi dan terstruktur.
Selanjutnya, pada potongan kode buat underscore pemesanan ini merupakan metode dalam kelas sistem pemesanan yang menangani proses pemesanan tempat kegiatan, yang dimana pada metode ini menampilkan daftar nama yang tersedia, lalu meminta pengguna untuk memilih tempat berdasarkan ID. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi informasi tanggal, jam mulai, jam selesai, dan juga nama pemesanan. Dengan format nama pemesanan akan diubah dengan high order function format underscore nama menggunakan fungsi propercase. Tanggal juga divalidasi agar sesuai dengan format. Jika jam selesai tidak lebih besar dari jam mulai atau jika waktu bentrok dengan pesanan lain, dicek dengan menggunakan check underscore bentrok, maka pemesanan akan ditolak. Jika semua valid, sistem membuat objek pemesanan menambahkannya ke daftar pesanan pada self pesanan dan menyimpannya ke file JSON dan memberikan notifikasi bahwa pemesanan berhasil. Fungsi ini menunjukkan penerapan enkapsulasi, validasi input, serta penanganan error untuk menjaga agar aplikasi tetap berjalan dengan baik. Potongan kode ini menerapkan prinsip OOP seperti enkapsulasi dan modularisasi. Fungsi tampilan underscore pesanan dan hapus underscore pemesanan menunjukkan penggunaan metode untuk mengelola data objek secara internal sesuai materi subrutin. Sementara check underscore bentrok mengimplementasikan logika pengecekan jadwal bentrok berdasarkan atribut objek, mencerminkan penggabungan data dan perilaku dalam kelas. Penggunaan self dan pengelolaan atribut melalui metode menunjukkan praktik enkapsulasi yang menjaga akses data tetap terkontrol. Selanjutnya ada save pesanan yang terdiri dari dua metode dalam kelas sistem pemesanan. Berfungsi untuk menyimpan dan membuat data pemesanan secara otomatis menggunakan file JSON. Metode save pesanan akan menyimpan seluruh daftar objek pemesanan ke dalam file JSON dalam bentuk list of dictionaries, sehingga data bisa dipertahankan meskipun program ditutup. Sementara itu, load pesanan akan membaca kembali file tersebut setelah aplikasi dijalankan. Pemesanan yang lengkap dengan relasi ke objek tempat. Proses ini menunjukkan penggunaan serialisasi dan deserialisasi data, serta memastikan bahwa data bersifat persisten antar sesi aplikasi. Selanjutnya, pada potongan kode ini merupakan bagian utama dari main aplikasi dari program aplikasi pemesanan tempat yang kami buat. Pada baris if underscore name, main memastikan bahwa kode hanya dijalankan saat file ini dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Dan di dalamnya, objek sistem pemesanan dibuat dan juga dijalankan dalam perulangan tak hingga dengan menggunakan while true untuk menampilkan menu interaktif. Pengguna dapat memilih berbagai opsi seperti melihat daftar tempat, membuat pemesanan, melihat semua pesanan, menghapus pesanan, atau keluar dari aplikasi. Dan input pengguna diproses dengan kondisi if-elif dan aplikasi akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar yaitu 5. Menu tersebut menampilkan menu utama dari aplikasi pemesanan tempat yang berbasis terminal. Setelah pengguna memilih menu nomor 1, lihat daftar tempat, program menampilkan 3 tempat yang tersedia untuk dipesan. Masing-masing tempat ditampilkan dengan informasi ID, nama tempat, jenis tempat, mau indoor ataupun outdoor, dan kapasitas maksimal orangnya. Misalnya Five Hotel adalah tempat indoor dengan kapasitas 200 orang, output ini memberikan gambaran awal kepada pengguna sebelum mereka melakukan pemesanan. Selanjutnya, jika pemesan memilih menu nomor 2, yaitu buat pemesanan, lalu mengisi ID tempat, tanggal, jam mulai dan selesai, serta nama pemesan, dari hasil yang terlihat, terdapat 4 pemesanan berhasil dengan tempat, waktu, dan nama yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat mencatat dan menampilkan data pemesanan dengan benar sesuai input pengguna. Selanjutnya, pada output ini menunjukkan proses saat pengguna memilih menu 2 buat pemesanan dalam aplikasi pemesanan tempat. Namun, setelah memilih tempat dengan ID 1 Five Hotel, pengguna memasukkan tanggal 19 April 2025 dengan waktu dari jam 8 hingga jam 12 dan nama pemesan yaitu Maulida Syifa. Namun, sistem tersebut menolak pemesanan karena muncul pesan jadwal bentrok, yang berarti pada tanggal dan jam tersebut sudah ada pemesanan lain yang menggunakan tempat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi telah dilengkapi dengan validasi konflik jadwal untuk memastikan tidak terjadi pemesanan ganda pada waktu yang sama. Output tersebut menunjukkan hasil dari fitur lihat semua pemesanan. Pada aplikasi, program berhasil menampilkan daftar pemesanan yang mencakup nama pemesan, tempat, tanggal, dan durasi. Ini menunjukkan bahwa data telah tersimpan dan ditampilkan dengan baik sesuai materi. Selanjutnya adalah menu keempat, yaitu hapus pesanan. Awalnya, daftar pesanan menampilkan 4 pesanan, termasuk atas nama Aurel Krisnati. Setelah pengguna memilih menu 4 dan menginput nomor pesanan yang akan dihapus, di sini kita memilih nomor 4, program menampilkan pesan bahwa pesanan atas nama
Aurel Krisnanti berhasil dihapus. Ketika dicek kembali melalui menu 3, yaitu lihat semua pesanan, output daftar pesanan sudah tidak lagi menampilkan pesanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menghapus data yang dipilih dan memperbarui daftar dengan benar. Selanjutnya, output akhir dari aplikasi setelah pengguna memilih untuk keluar. Sebelum keluar, pengguna sempat menampilkan daftar pesanan yang masih tersisa, yaitu terdapat 3 pemesanan atas nama Laras Ayu, Maulida Syifa, dan juga Erlina Ayunda. Setelah itu, pengguna memilih menu nomor 5 untuk keluar dari aplikasi. Program pun merespon dengan pesan keluar dari aplikasi dan sampai jumpa, yang menandakan bahwa proses telah selesai dan aplikasi ditutup dengan sukses. Output ini menegaskan bahwa sistem berjalan sesuai dengan alur dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.